Oke, salam. Sekali lagi saya ucapkan selamat berbakti. Saya akan membawa kita belajar dari sabda firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17. Dalam renungan pagi kita kemarin, saya sudah juga kongsikan sedikit daripada ayat firman Tuhan ini, di mana kita boleh lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 hingga 21. Dan saya telah kongsikan satu ayat pagi kemarin dalam ayat 9. Nah, di mana juga kita lihat dalam keseluruhan bagian itu bercakap tentang anak-anak Tuhan yang menjadi terang. Nah, saya hanya bawa kita melihat dari ayat 15 hingga 17 saja pada hari ini. Mungkin kita akan lanjut pada bagian saya yang akan datang dalam ayat 18 hingga 21. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita renungkan dari ayat ini, saya angkatkan satu tema, yaitu hidup bijaksana sebagai anak Tuhan. Hidup bijaksana sebagai anak Tuhan. Jadi, bagaimanakah seharusnya kehidupan yang bijaksana bagi anak-anak Tuhan? Nah, saya bacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita di dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bijaksana itu harus hidup seperti mana yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini. Makanya temanya, hidup bijaksana sebagai anak-anak Tuhan. Ya, katakan kepada yang di sebelah kita, hidup bijaksana sebagai anak Tuhan. Nah, dari ayat 15 kita lihat, mengatakan, karena itu, katanya. Tentu karena ada satu akibat dari apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini, di dalam keseluruhan bagian firman Tuhan ini, yaitu ayat yang sebelumnya. Kalau kita membaca keseluruhan ayat firman Tuhan ini, ada menyatakan tentang anak-anak terang, yaitu anak-anak Tuhan, yang itu anak-anak terang. Di mana anak-anak terang itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi hidup yang bijaksana itu, hidup yang terang itu, yaitu hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Nah, di dalam keseluruhan bagian ini, anak-anak terang itu harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam bagian ini juga, ayat sebelumnya menyatakan tentang keburukan hidup orang yang di dalam kegelapan. Nah, karena itulah di dalam ayat 15 katakan, karena itu. Jadi, untuk supaya kita itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup apa yang dimaukan oleh Tuhan sebagai anak-anak terang, kita harus hidup bijaksana. Makanya dimulakan dengan kata, karena itu. Berarti, karena itu, kalau kamu mau hidup bijaksana, ataupun kalau kamu mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terang, hiduplah sedemikian rupa. Begitulah yang kita akan dapat di dalam ayat ini. Kalau kamu mau hidup sebagai anak-anak terang, yang melakukan kehendak Tuhan, karena itu, katanya, pertama, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi untuk supaya kita hidup seperti orang arif ini, dia katakan perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu harus hidup, ataupun bagaimana kamu hidup. Jadi kita harus kembali kepada sesama kita, ataupun kepada diri kita sendiri. Perhatikan bagaimana kita hidup. Adakah kita hidup dengan teliti? Adakah kita hidup dengan tepat? Adakah kita hidup dengan cara yang benar?
supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan ataupun di dalam kita melakukan kehendak Tuhan? Adakah kita ini sebagai rakyat Malaysia hidup sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang? Inilah yang kita harus perhatikan di dalam diri kita. Bagaimana kita hidup. Nah, seandainya juga kalau kita ada perhatikan orang lain, sesama kita, yang tidak sesuai dengan seharusnya, apa tanggung jawab kita? Adakah kita akan mengajar ataupun menegur dan menasihati dia? Jadi kita harus perhatikan itu. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya ataupun bijaksana. Karena keadaan-keadaan yang sekarang ini sangat mempengaruhi kita. Jadi disitulah kita harus berhati-hati dan memperhatikan kehidupan kita, bagaimana kita hidup, bagaimana kita harus menghadapi, bagaimana kita harus berjalan dan melangkah di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ini. Itu yang kita harus perhatikan. Berarti bila kita perhatikan di dalam diri kita sendiri, kalau kita melihat bahwa diri kita ini alang-alang, suam-suam kuku. Pernah saya khotbahkan dalam semenjak beberapa menjak dalam bulan ini, dalam setiap bagian yang saya ada, saya selalu bercakap tentang kesungguhan orang-orang Kristen. Jadi kalau kita perhatikan bahwa diri kita ini suam-suam kuku, alang-alang menjadi Kristen. Kalau orang yang sungguh-sungguh menjadi Kristen itu, orang sungguh-sungguh yang hidup seperti Kristus, yang hidup sama seperti Kristus, yang hidup melakukan perintah ataupun melakukan kehendak, bahkan juga yang mengasihi Tuhan. Jadi yang perlu kita perhatikan juga, karena itu perhatikan, kata firman Tuhan, adakah kita ini orang Kristen yang alang-alang? Bab sembayang juga, bab tidak sembayang di luar sana, terlibat juga, lakukan juga. Jadi sampai bila kita hidup yang begitu, yang alang-alang, yang suam-suam kuku? Kata orang tuh, sekali Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Begitulah seharusnya, sungguh-sungguh. Jangan alang-alang. Jangan kakinya di dalam dua perahu. Kalau satu perahu, naiklah satu perahu itu. Kalau ikut Yesus, ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Perhatikan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam sama kita. Sungguh-sungguhkah kita dalam hidup kita ini mengikut Tuhan? Jangan alang-alang dan suam-suam kuku. Kira begitulah. Karena firman Tuhan katakan, jangan seperti orang bebal, katanya di situ. Orang yang hidup sembarangan. Boleh kita katakan sembarangan lah, yang suam-suam kuku nih. Kalau di gereja, haleluya lah dia. Tapi di luar gereja, lebih hebat lagi dia di sana juga. Alang-alang. Tidak ada pegangan. Tidak ada komitmen hidup. Tidak ada pedoman. Dan boleh terpengaruh dan sebagainya. Jadi, adakah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan? Jangan seperti orang bebal. Kasar betul juga bunyi dia kalau kita cakap orang yang macam tu. Saya tengok kamu di gereja tadi, satu baldi kau punya air mata menangis di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa pula saya tengok kamu di luar sekarang ni, satu drum kau punya tuak. Macam mana itu? Adakah itu bebal? Macam kasar pula kalau kita bercakap macam tu. Tetapi itulah yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Janganlah hidup sembarangan. Tidak memahami apa kewajiban kita sebagai orang Kristen. Apa kewajiban kita? Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang saya kongsikan sebelum ini. Jangan seperti Yudas, seperti yang saya khotbahkan juga minggu hari Ahad yang dulu itu. Yang mengkhianati Yesus. Jangan hidup di dalam pengkhianatan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Orang Kristen juga. Orang masuk gereja juga. Tetapi mengkhianati. Menyangkal.
Begitu. Karena itulah yang harus kita tobatkan. Seperti yang firman Tuhan kita belajar tuh. Jadilah, katanya, hiduplah seperti orang arif. Hidup sesuai ataupun hidup sebagai orang yang telah diajar. Hidup sebagai orang yang dipenuhi ataupun yang telah dilengkapi dengan hikmat firman Tuhan. Jadi seharusnya apa yang kita perhatikan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya itu harus hidup penuh dengan hikmat dari firman Tuhan. Penuh dengan firman Tuhan. Di tengah-tengah keadaan apapun, disitulah kita bercahaya menjadi anak terang. Anak-anak terang itu dalam keadaan apapun dia bercahaya. Nampak betul dia berbeza dengan dunia. Begitu. Jangan pula terpengaruh. Gelap juga di situ, gelap juga kita pergi. Jadi gelap juga, tidak. Orang yang arif, yang berpengetahuan, dan juga dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang arif, yang mengetahui firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Karena itu katanya, perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan bebal, tetapi harus hikmat, penuh hikmat, yaitu hidup seperti orang arif. Nah, menjadi orang yang bijaksana itu, anak-anak Tuhan yang bijaksana itu adalah anak-anak Tuhan yang hidup dengan arif, yang hidup dengan sesuai dengan firman Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh, tidak alang-alang, tidak suam-suam kuku. Tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi perhatikanlah itu dalam diri kita, hidup kita. Begitu. Kedua, hidup bijaksana sebagai anak Tuhan. Yaitu ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Anak Tuhan yang bijaksana itu, dia tidak mensia-siakan kesempatan ataupun waktu. Yang lebih tepat lagi kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Lama sudah tidak dengar lagu ini. Jadi harus pergunakan kesempatan. Anak Tuhan yang bijaksana dapat mempergunakan kesempatan, peluang yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Di mana dia mengambil kesempatan. Karena hidup ini dari lahir sampai ke tua, akhirnya dipanggil Tuhan. Tidak ada lagi tetap begitu saja. Tidak boleh undur lagi. Tetapi tidak ada lagi waktu yang kita boleh tunggu-tunggu. Tunggu saya tua dulu, baru saya ini percaya Tuhan Yesus. Tidak. Tunggu saya pencen dulu ataupun tua dulu, baru saya ini mau melayani Tuhan. Tidak. Selagi kita masih hidup, disitulah kesempatan anak-anak terang itu. Yang bijaksana itu. Pergunakan hidupnya. Kesempatan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan tunggu mau, bak kata lebih kasar lagi, jangan mau tunggu mampus, baru kita ini mau melayani ataupun dipakai Tuhan. Walaupun tidak terlambat karena belum mati lagi. Tetapi jangan sampai tunggu, mensia-siakan, membuang banyak. Tetapi kalaupun terlambat, sudah tua, sudah, tapi belum lagi melakukan apa-apa untuk Tuhan. Pada waktu itulah, pada saat inilah, kita merebut peluang itu, kesempatan itu. Kalau waktu itu, waktu yang dikatakan di sini adalah waktu yang tidak ada diulang-ulang lagi. Kalau
kalau kita di rumah ataupun di sekolah ataupun di dalam satu tanggungjawab, ada jadual kita setiap hari. Oh, tidak apalah, nantilah saya sapu. Oh, kita boleh sapu dia besok lagi kalau tidak jadi sapu hari ini. Nah, itu bukan bercakap tentang itu. Waktu yang boleh kita lakukan ulang-ulang. Tetapi yang dicakapkan ini yaitu waktu yang tidak ada waktu lagi di belakang sana. Tidak boleh diundur lagi. Berarti selagi kita masih hidup ini, itulah kesempatan. Merupakan suatu kesempatan yang besar bagi orang yang berhikmat. Bagi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Dia mengambil peluang itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, melihat dengan keadaan, dia cakap, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita melihat keadaan dalam 1-2 tahun ini, keadaan COVID ini, yang kita tidak boleh kemana-mana ini, tidak boleh ke sana ke sini ini. Apa kesempatan yang kita boleh lakukan untuk memuliakan Tuhan? Orang diam di rumah sudah. Apa yang orang buat di rumah? Buat penyarem? Boleh jadi juga. Ada yang buat apa yang patut, tapi tidak boleh pergi keluar. Di rumah juga. Makan-makan, tidur-tidur, siapa yang tahan? Tidak ada juga orang yang tahan. Mula-mula tahanlah dia makan-makan. Tapi bila dia tengok dia gemuk sudah macam saya ini, aduh, khawatir sudah. Mau juga dia makan-makan sudah, tetapi ya susah. Keadaan yang tidak mengizinkan begitu. Itu keadaan kalau kita di dalam PKP sekarang ini. Ataupun dalam keadaan COVID sekarang ini. Dan bagaimana kita harus melayani? Pergi ke tempat yang biasa kita pergi, melayani tidak dapat sudah. Tak boleh sudah. Kalaupun kita boleh ikut jalan tikus, belum tentu juga orang sana boleh terima kita. Bukan soal ada jalan tikusnya, tetapi soal keselamatan orang di tempat tujuan kita itu. Juga harus diperhatikan. Jadi bagaimana? Nah, kalau kita lihat sekarang, banyak orang tengok handphone sudah, tengok TV. Semuanya tengok handphone sekarang. Makanya gereja BMTSM, pastor-pastor ni setiap hari buat renungan ataupun khotbah singkat. Orang tengok, tak kisah. Karena itu tujuannya untuk siapa-siapa saja. Jadi, kesempatan lah. Ini adalah satu kesempatan. Orang akan tengok juga. Mana tahu ada lebih lagi orang yang memerlukan. Mula-mula saya tengok orang berTikTok dulu. Karena mula-mula saya tengok TikTok tuh. Mula-mula saya buka tengok TikTok. Belum ada TikTok. Berjoget-joget saja yang kita tahu orang di TikTok. Aduh, tidak bagus tuh. Saya ini bukan orang yang suka berjoget-joget. Tapi bila saya tengok konten yang boleh dibuat di TikTok tuh, bukan hanya joget-joget saja. Jangan terpengaruh bahwa TikTok tuh untuk joget-joget, tidak. Sehingga kita yang tidak pandai joget nih karena mau ada TikTok terpaksa juga macam kayu berjoget-joget. Sudah terpengaruh sudah itu kalau begitu. Jadi media sosial dan sebagainya kita boleh gunakan. Saya selalu kata, kalau orang sekarang ini banyak pergi gua, saya pun mau pergi gua, kata saya. Tetapi saya akan tidak sama seperti orang-orang lain. Saya akan nampak berbeza di gua itu. Karena selama ini orang cakap pasal gua. Peminat Liverpool, peminat MU dan sebagainya pergi gua. Yang kala-kala itu. Apa masalahnya pergi gua? Saya pun boleh pergi gua. Tetapi pergi gua karena ada keperluan kita di sana. Di mana ada orang, di situ kita mau mengambil peluang, kesempatan. Dan tidak sama seperti orang di TikTok, berjoget-joget juga macam tu. Tidak semestinya. Makanya ada juga TikTok saya ini, tapi TikTok konten dia tentang firman Tuhan lah, pelayanan dan sebagainya. Berkat-berkat rohani. Di situ orang banyak, di situ kita mau masuk. Karena kita mau mengambil kesempatan untuk melayani di situ. Jangan terikut-ikut pula. Kalau sebelum ini kita rajin ke gereja,
Semenjak ada TikTok, tidak mau pergi gereja sudah. Dan ikut orang di TikTok sudah berjoget-joget dan sebagainya. Bahkan berbuat jahat lagi di TikTok. Bukan begitu. Itu alang-alang hidup yang begitu. Berarti kita harus pergunakan kesempatan dalam keadaan apapun dengan sebaik-baiknya. Jangan mensia-siakan apapun talenta kita yang ada, yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Tidak ada kata, tidak dapat saya lakukan, keadaan ini tidak boleh sudah. Tidak ada kata begitu. Kita kan anak Tuhan yang bijaksana, yang harus mencari dan mendapatkan peluang, kesempatan untuk melakukan apa saja yang boleh kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Selagi ada internet, masuklah ke dalam internet untuk menyebarkan firman Tuhan. Masuk dalam Facebook menjadi penyebar firman Tuhan. Dalam TikTok, dalam YouTube, untuk kemuliaan Tuhan. Sebab orang sekarang lebih banyak tengok itu. Karena orang lebih banyak tengok itu, kenapa tidak kita ambil kesempatan untuk muncul di situ? Walaupun mau tidak mau orang tekan-tekan handphone dia, tiba-tiba kita muncul. Mau juga orang tengok, hari-hari saya tengok dia ini muncul-muncul di handphone saya. Apa sebenarnya orang ini buat, kata dia. Dia tengok, oh dia sampaikan firman Tuhan, padahal hari-hari saya rasa saya ini muncul dalam Facebook, dalam TikTok, dalam YouTube. Macam menyampah juga bagi orang lain mungkin. Tidak apa. Bukan saya pergi joget-joget yang bukan-bukan. Kalaupun saya joget-joget pun untuk kemuliaan Tuhan. Seperti tadi lah. Tidak pernah juga saya joget-joget nih. Hari ini juga saya joget tadi nih. Bukan tidak pernah, adalah, tapi tidaklah seperti itu selama dalam online ini. Begitu. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tidak ada alasan. Tetapi malah satu alasan untuk kita manfaatkan waktu itu. Tidak kita mensia-siakan. Kita gunakan sesuai dengan rancangan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tadi dalam bagian seluruhnya, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita pergunakanlah kesempatan itu untuk kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Apa kewajiban kita? Sekali lagi saya katakan, hidup sama seperti Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan. Jangan tunggu, macam mana saya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan kalau saya di rumah saja. Hidup sesuai dengan firman Tuhan itu bukan untuk ditunjuk-tunjuk, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Orang lain akan melihat perbezaan. Kenapa orang itu hidup benar, baik begitu? Apa yang membuat dia hidup begitu? Orang ambil tahu, oh ternyata karena Kristus. Orang terkagum-kagum. Karena apa? Melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita itu melakukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, melakukan kewajiban kita itu di dalam Tuhan. Begitu. Yang ketiga, yang terakhir, hidup bijaksana sebagai anak-anak Tuhan itu, selain daripada tadi dia memperhatikan dirinya, apakah dia itu hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ataupun alang-alang suam-suam kuku? Adakah dia itu mempergunakan waktu itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, menggunakan kesempatan hidupnya ini, tidak tunggu-tunggu tua, tidak tunggu-tunggu mau mampus, baru mau melayani Tuhan, tidak. Jadi yang ketiga, hidup bijaksana sebagai anak Tuhan itu, sebab itu janganlah kamu bodoh, katanya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu, yang menggunakan hidupannya itu dengan sungguh-sungguh dalam keadaan apapun kesempatan, dia juga berusaha supaya dia mengerti kehendak Tuhan.
orang yang bijaksana, anak-anak Tuhan yang bijaksana. Kenapa dia bijaksana? Karena dia mengerti kehendak Tuhan. Begitu. Mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang bijaksana itu dia katakan, dia peringatkan lagi, janganlah kamu bodoh. Jangan pula kita bodoh. Karena kita rasa kita tak boleh buat apa-apa. Saya tidak ada apa-apa mau buat. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan yang ada itu, tidak tahu apa mau buat dengan kesempatan yang ada, mungkin itulah yang ditegurkan ataupun yang diperingatkan oleh firman Tuhan ini. Janganlah kamu kata begitu. Sentiasa ada kesempatan. Sentiasa ada peluang. Bahkan hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Kenapa kamu boleh kata begitu? Janganlah kamu bodoh. Begitulah yang dalam ayat 17 itu. Katakan. Janganlah kamu bodoh. Karena sehingga tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tidak mengenal kewajiban dia sebagai orang percaya. Makanya dia peringatkan, janganlah kamu begitu. Apalagi kalau tidak peduli tentang hidup ini. Itu juga satu tindakan bodoh. Dia tidak peduli. Tidak apa, yang penting happy katanya. Orang peringatkan, jangan. Jangan buat begitu. Tidak bagus untuk kesehatan. Gila lagi, selagi kita di dunia ini, yang penting happy. Lantaklah dia buat benda itu. Sakit sudah, baru dia sadar sudah. Mau tunggu begitu? Tidak. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Bodoh, sebab dia tidak peduli dengan keadaan hidupnya. Dia tidak peduli dengan jiwanya. Walaupun dia mungkin tidak mendapat sakit dengan apa yang dia boleh buat suka hati di dunia ini. Bagaimana dengan jiwanya? Jadi, yang ini, dia tidak pedulikan tentang jiwanya. Makanya kalaupun dia tidak mendapat apa yang menyusahkan dia di dunia ini, bagaimana dengan jiwanya? Nanti kalau dia mati masuk surga kah? Kamu pernah pergi surga kah? Kata orang. Ya firman Tuhan yang menyatakan, orang yang masuk surga itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu belum percaya dengan Tuhan Yesus, macam mana kamu mau masuk surga? Jadi adakah kamu perhatikan itu? Adakah kamu lihat itu? Adakah kamu peduli tentang itu? Jadi orang yang bijaksana itu, dia peduli tentang itu. Tentang hidup ini. Hidup yang penuh dengan hikmat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak main-main. Pedulilah, dia tidak begitu. Orang yang peduli dengan hidup ini. Orang yang peduli dengan jiwa ini. Sehingga susah-susah pun dia hidup di dunia ini. Tidak apa. Karena yang penting hidup untuk kemuliaan Tuhan. Karena begitulah seharusnya orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Dia mempelajari. Dia katakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam hidup kita ini, dari muda kita, dari sekolah rendah lagi, ataupun dari budak kecil lagi, kita nih hidup belajar dari hidup macam mana waktu lahir kan, macam mana merangkak, sampai kita pergi sekolah pun, apa itu ABC, sampai kita umur 18-19 tahun, kita ingat kita sudah selesai belajar, pergi lagi masuk university, selesai sekolah di tempat kerja pun belajar lagi, banyak hal yang kita belajar. Pencen pun banyak lagi yang kita belajar. Belajar apa yang harus kita buat lagi. Sampai kita tua pun banyak yang kita belajar. Berarti hidup ini tidak pernah, ataupun hidup ini tidak berhenti belajar. Makanya kita hidup adalah hidup untuk belajar juga. Firman Tuhan katakan, pikul lakuk yang kupasang, belajarlah daripadaku.
kata Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalaupun kita tidak sekolah lagi, tetapi kita hidup ini masih belajar. Dalam banyak hal-hal yang kita belajar tentang hal yang di sekolah, belajar tentang hal dalam tempat kerja, belajar tentang hal masa depan, yang lebih lagi belajar tentang hal hidup ini. Dari kecil sampai ke besar, belajar tentang hal hidup ini di dalam Tuhan. Sebelum kita pandai baca, kita belajar ABC. Kenal itu A, kenal itu B, kenal itu C dan Z sampainya. Baru kita pandai baca. Hidup ini tidak berhenti belajar. Makanya katanya, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada alasan tidak pandai. Macam mana nih? Tidak tahu. Bukan karunia saya. Makanya itu kita harus pelajari. Berusaha untuk mempelajari kehendak Tuhan itu. Mengerti kehendak Tuhan itu. Pertimbangkan, kenali lebih dalam ataupun lebih jauh lagi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mensia-siakan waktu kita. Melakukan dan mengamati kehendak Tuhan, mentaati, dan itu menjadi bukti di dalam hidup kita melakukan firman Tuhan. Karena kita mengerti. Sampai bila kita ini mau mendengar saja, kalau tidak melakukan. Makanya kita harus mengerti supaya kita boleh melakukan. Kalau mendengar saja tidak mengerti, apa yang harus kita lakukan? Tetapi kita harus mengerti supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan. Jadi itulah 3 hal yang kita pelajari pada hari ini. Hidup bijaksana sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya itu. Yang pertama tadi, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagaimana hidup kita? Sungguh-sungguhkah kita di dalam Tuhan? Adakah kita betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan? Sebagai anak-anak terang, apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Dan menggunakan kesempatan yang ada, yang tidak ada pun ada kesempatan untuk kita lakukan melayani Tuhan. Berarti sepanjang hidup kita ini adalah satu kesempatan. Makanya orang pergi menginjil itu bukan kebetulan, tetapi dengan sengaja pergi menginjil. Dan juga berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Makanya 3 perkara ini yang kita pelajari pada pagi ini adalah suatu dorongan berkat firman Tuhan kepada kita. Peringatan juga. Dan juga nasihat bagaimana kita harus hidup sebagai anak Tuhan. Hidup bijaksana. Hidup memperhatikan sesama bagaimana kita hidup. Kalau suam-suam kuku, bertobat. Dan hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebagaimana tujuan dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Dan segala hidup ini adalah suatu kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Jangan mensia-siakan. Kalau kita hidup sudah di dunia ini, maknanya kita hidup untuk Tuhan. Jangan mensia-siakan. Jangan menjadi orang yang sembarang saja dengan hidup ini. Tidak ada tujuan dan tidak ada pegangan. Tetapi harus memuliakan Tuhan dengan keadaan apapun yang terjadi. Dan juga hidup kita ini adalah untuk mengerti kehendak Tuhan.